wilayah Teluk Dalam, Kecamatan Medan Kampai. Informasi ini kami tindak lanjuti, dipimpin oleh Kasat Narkoba, tim bergerak menuju ke sana. Kemudian diamankanlah satu orang pukul 8 pagi hari tanpa barang bukti awalnya. Jadi yang bersangkutan telah memanggil terlebih dahulu di pagi hari dan disimpan di dalam rumahnya. Karena tidak ditemukan barang bukti pada saat jam 8 pagi, tim melakukan penggeledahan ke rumah tersangka. Baru di rumah tersangka ditemukan 2 tas ransel yang berisi kurang lebih 17 kilo narkotika jenis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pegawai Rumah Sakit Jiwa Profesor Idlem bertindak arogan, bahkan sampai hendak merampas peralatan wartawan yang tengah meliput. Perlakuan tak mengenakan tersebut juga turut dialami oleh sejumlah wartawan. Saat kejadian, sejumlah wartawan diketahui tengah melakukan liputan vaksinasi terhadap orang dengan gangguan kejiwaan di Rumah Sakit Prof. Idlem. Pegawai rumah sakit tersebut diketahui mempertanyakan mengapa sejumlah wartawan melakukan liputan tanpa izin padanya. Padahal kala itu sejumlah wartawan mengaku telah diundang oleh Direktur Rumah Sakit. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo Goklas, selamat siang. Oke, halo Nila, selamat siang. Goklas, bisa dijelaskan bagaimana kronologis kejadian insiden tersebut? Ya, jadi kejadiannya semalam itu sekitar pukul setengah 10, sejumlah wartawan itu sekitar 6 orang dari media cetak, televisi dan media online itu mengunjungi rumah sakit Prof. Idlem dengan maksud untuk meliput vaksinasi orang dalam gangguan jiwa itu sebanyak 50 orang. Nah, jadi di dalam proses peliputan sebenarnya aman-aman saja, santai saja, dan juga sempat langsung melakukan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Idlem tersebut, yaitu Ibu Ria Telembanua. Nah, setelah pulang dari situ, jadi beberapa wartawan setelah meliput, ada 4 wartawan yang pada akhirnya stay di depan rumah sakit untuk mengambil gambar suasana depan rumah sakit, dan 2 wartawan lagi masih berada di dalam rumah sakit untuk permisi ke toilet. Nah, jadi dalam 4 orang ini pada saat menunggu, tiba-tiba ada seorang PNS dari Rumah Sakit Prof. Idlem bernama Wahyu Akaban. Dia tiba-tiba memanggil para wartawan dan menghampiri para wartawan dan mengatakan kenapa mengambil gambar dan mengambil foto. Dan pada saat itu dia langsung mengatakan kenapa tidak ada izin terhadap pihak Rumah Sakit Idlem. Lebih tepatnya kenapa tidak izin kepada dia, karena kebetulan pada saat itu Wahyu ini adalah orang yang sedang piket pada saat itu. Sementara kami para wartawan sejak pagi ketika melewati pintu masuk Prof. Idlem itu nggak ada sama sekali dia di sana. Jadi mungkin dia ditekan dari atas atau dalam argumentasi yang lain dia tidak menyebutkan. Nah, setelah Pak Wahyu ini kemudian marah-marah, nah kemudian para wartawan coba menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan izin dari direktur, bahkan sudah sampai menunjukkan video wawancara dengan direktur dari Prof. Idlem. Namun dia tetap bersikuku tidak percaya, sehingga pada akhirnya ada seorang ibu dari ASN juga dari Prof. Idlem yang turun menghampiri kami para wartawan dan juga langsung mengingatkan kepada Pak Wahyu ini bahwa kami memang sudah mendapatkan izin dari Prof. Idlem. Nah, di situ dia pada akhirnya coba untuk pulang, tapi kembali marah-marah lagi dan emosi lagi, bahkan sampai ingin menantang para awak media untuk berkelahi. Dia juga ditemani dengan seorang satpam bernama Rahmat yang juga tersulut emosinya pada saat itu. Ini tindak lanjut dari insiden tersebut apa dari pihak rumah sakit sendiri, ataukah memang sudah ada tanggapan dari DPRD Sumut? Nah, sebenarnya terkait dengan kejadian tersebut menimbulkan banyak komentar dari beberapa pejabat yang terkait, termasuk dari DPRD Sumut itu Pak Baskami Ginting. Dia langsung mengomentari bahwa akan memanggil pihak rumah sakit melalui Komisi E ke depan terkait dengan persoalan tersebut, karena dia menganggap
profesi jurnalis tidak boleh dihalang-halangi ketika saat bertugas seperti itu. Dan dia juga menganggap perilaku dari ASN tersebut tanpa dasar dan juga perilaku ASN itu tidak menunjukkan ingin melayani masyarakat seperti itu. Dan pihak dari DPRD Sumut juga sudah berkomunikasi sebenarnya dengan Ibu Ria Telumbanua selaku Direktur Rumah Sakit Prof. Idrim, namun Ibu Ria masih hanya memberikan permintaan maaf kepada DPR, tapi belum menindak tegas dari karyawan ataupun ASN yang terkait. Kalau untuk tanggapan dari Ombudsman sendiri seperti apa, Goklas? Apakah pihak Ombudsman juga sudah memberikan keterangan terkait hal ini? Nah, dari pihak Ombudsman yang memang mengawasi menyoal tentang pelayanan publik, memang karena Rumah Sakit Jiwa Prof. Idrim ini berada di dalam naungan pemerintah Pemprov Sumut, jadi dia berkomentar bahwa perilaku ASN tersebut tidak wajar dan seperti orang yang sedang mengkonsumsi narkoba ataupun orang yang sedang kehilangan kesadaran ataupun kewarasannya. Dan dia menegur pihak dari Rumah Sakit Prof. Idrim agar segera menindak tegas ASN dan Sapam yang coba untuk mengajak jurnalis berkelahi. Karena itu tidak sesuai dengan etika dari ASN sebagai pelayan publik. Dari pihak rumah sakit sendiri hingga saat ini apakah sudah memberikan keterangan selain ucapan permintaan maaf yang sempat dilontarkan, Goklas? Nah, sampai saat ini sebenarnya pihak rumah sakit dan kita juga sudah sampai saat ini mencoba untuk menghubungi direktur dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Idrim ini, belum ada tanggapan sama sekali, hanya saja dia menanggapinya melalui DPRD Sumut. Jadi untuk terkait dengan tanggapan mereka terhadap para wartawan tersebut belum ada sama sekali sampai saat ini, meskipun sudah untuk dicoba dihubungi berkali-kali. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, ada satu wartawan yang mengalami insiden tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa diceritakan, Bang, kejadian peliputan vaksin di RSJ tadi ada mendapat tindakan tidak mengenakan dari petugas. Bagaimana, Bang? Sebenarnya berawal dari begini, kami berangkat ke lokasi untuk melakukan peliputan vaksinasi terhadap ODGJ. Lalu bertemu dengan pihak pejabat rumah sakit. Awalnya nggak ada masalah lah kan, nggak ada masalah. Terus kami melakukan kegiatan peliputan segala macam. Lalu kami pulang keluar dari gedung, dihadang sama pegawai RSJ. Katanya begini, mana izinnya, dari mana orang abang? Kami dari media, ngapain kemari? Untuk melakukan peliputan, mana izinnya? Kami kan, saya jawab, kami kan sudah mendapat izin dari Dirut untuk melakukan peliputan, dan kami sudah selesai untuk melakukan peliputan. Yang mana abang harus menunjukkan kami lah, harus izin dari kami. Ya nggak perlu lah saya izin dari orang abang, orang kami udah ketemu sama pejabat terkait. Lalu dia meminta hasil gambar yang kami liput dan mencoba merampasnya. Ya kami menolak untuk tidak memberikan itu. Untuk beberapa kali dia menantang untuk melakukan tindakan keras atau segala macam. Ya kami berusaha untuk mempertahankan diri gitu. Oh, berarti tadi ada tindakan upaya untuk merampas ya, Bang? Ada beberapa kali kamera saya mau diambil, terus saya diajak untuk masuk ke ruangan. Ya saya tolak, untuk apa saya ikuti orang tugas saya, kan sudah selesai. SOP yang sudah kami lakukan sudah kami jalani sesuai prosedur peliputan. Ya untuk apa kami harus berurusan dengan abang? Ya udah kami cabut. Dia merasa keberatan untuk tetap harus izin dulu melalui dia. Ya kami merasa tidak perlu, ya udah kami tinggalkan aja gitu. File-file ada disuruh dihapus atau dipaksa hapus, Bang? Ada file video yang sudah kami buat peliputannya. Dia minta dihapus. Untuk apa dihapus gitu kan? Orang kami kan udah ada izinnya gitu. Berarti alasannya belum jelas, Bang, ya? Belum jelas. Petugas itu ya? Iya. Kalau yang diketahui itu petugas itu apa, Bang? Oknum security atau ASN, Bang? ASN, dia pakai pakaian dinas, saya lihat. Pakaian dinas baju warna kuning lah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran terjadi di lingkungan 6 Kelurahan Mahawu, Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada Selasa 29 Juni 2021
Insiden tersebut terjadi sekira pukul 16.20 waktu setempat. Dalam insiden ini setidaknya ada 5 armada dari pemadam kebakaran yang telah diturunkan. Api juga diketahui telah berhasil dipadamkan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado ada Fistel Mukuan di sana. Halo, selamat siang Fistel. Ya, selamat siang Nila. Bisa dijelaskan Fistel kapan pastinya kebakaran ini terjadi dan di mana lokasi tepatnya? Ya Nila, menurut korban pemilik rumah, kejadian sekitar jam 4 sore. Saat itu keluarga sedang mempersiapkan makanan untuk perayaan hari ulang tahun anaknya yang kedua, karena korban ini memiliki 3 orang anak. Anaknya yang kedua akan merayakan hari ulang tahun, jadi mereka sementara dalam persiapan untuk membuat makanan. Namun pada sekitar jam 4 itu rumah mereka kebakaran. Itu lebih tepatnya terjadi di lingkungan Kelurahan Makawu, lingkungan 6, Kota Manado, Sulawesi Utara. Demikian Nila. Dalam insiden ini, Fisel, kemudian ada berapa banyak rumah yang terbakar, dan untuk rumah utama yang tadi Anda sebutkan terbakar, ada berapa orang di dalamnya? Ya, di rumah itu Nila ada 5 orang. Pemilik rumah bernama Ibu Sakia Onu. Dia bersama 3 orang anaknya dan 1 saudaranya yang dalam keadaan sakit. Saat kejadian itu mereka berlima berada di rumah tersebut. Lalu salah satu anak dari Ibu Sakia ini memanggil Ibu Sakia bahwa di bagian kamar sedang terbakar. Kemudian Ibu Sakia ini mengambil air untuk menyiram api yang mulai terbakar dari dalam kamar, diduga korslet di bagian kipas angin. Namun saking gugupnya atau syoknya ini Ibu Sakia, dia tidak sempat menyiram api ini sehingga api ini semakin membesar. Lalu dia dan anak-anaknya keluar. Namun masih ada salah satu anak di dalam kamar yang sedang tertidur. Tapi Ibu Sania sangat bersyukur karena mungkin itu katanya jalan-jalan Tuhan, sehingga ada salah satu kucing yang dipelihara oleh anaknya menyentuh anaknya yang sedang tidur sehingga dia terbangun. Saat dia terbangun, dia langsung keluar. Saat dia baru keluar, salah satu bangunan roboh. Jadi Ibu Sania sangat senang. Setelah melihat itu, dia pingsan karena melihat api yang semakin membesar. Demikian Nila. Untuk kondisi terkini dari korban seperti apa, Fistel? Kondisi terkini khususnya Ibu Sakia, dia masih shock berat. Sedangkan tadi saat kami temui siang hari, dia masih shock dan masih sering menangis ketika diwawancarai. Namun sangat disayangkan menurut Sakia, rumahnya itu tidak diikut sertakan dalam kalau ada kebakaran gitu, Nila. Jadi nggak sempat diikutkan. Jadi dia mungkin tidak ada dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Demikian Nila. Untuk kerugian sendiri, berapa ditafsirnya kerugian yang dialami oleh korban akibat kebakaran ini, Fistel? Untuk kerugiannya Nila masih sementara oleh pihak kepolisian maupun kelurahan, karena pihak keluarga masih shock dan belum bisa menghitung atau menyampaikan secara rinci seberapa besar kerugian yang mereka alami saat ini. Demikian Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut ini liputan langsung dari Fistel dari korban pemilik rumah yang terbakar, Zakia Onu. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi dengar ibu beberapa kali juga pingsan saat kejadian. Iya, saat kejadian itu, saat saya panggil anak saya, saat mereka keluar, karena mungkin saya lihat api sudah sangat besar sekali, saya nggak mampu. Saya sudah tidak mampu melihat ini api sudah besar, api yang sudah hitam. Saya pingsan saat itu. Terus lagi saya bangun, saya pingsan lagi kan, saya nggak mampu lihat api yang sudah lebih besar lagi. Malah yang saya lebih takut lagi, api ini mau merembes ke rumah warga, itu yang saya takut. Tapi saya sempat cabut regulator dari
tabung gas. Oh iya. Karena saya takut Dengan itu yang meledak. iya, Ya? yang tetangga ini kena apinya dari kejadian itu. Mungkin ada barang-barang yang ibu selamatkan atau tidak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saat itu memang saat anak-anak sudah keluar, bahkan anak saya yang paling kakak, dia lagi mau mandi kan saat itu. Dia keluar cuma dengan handuk. Saya suruh keluar, mereka keluar. Saya mau masuk ke dalam, mau menyelamatkan apa yang kayak ijazah atau apa, berkas-berkas penting. Terus ada juga laptop kan di dalam, handphone apa sih. Nggak bisa. Saya mau masuk, apinya udah keluar dari kamar begini. Asap sudah semakin menebal di dalam. Yang kakak ini, anak saya yang paling tua, dia terus tahan tangan saya. Nggak usah masuk. Ternyata iya, jangan masuk. Karena asap itu sudah mengepung di dalam, asap hitam. Tapi ibu masih sedikit lebih tenang saat melihat anak-anak dan Iya. keluarga yang berada di Saya rumah. bersyukur kan anak-anak sudah keluar semua dari rumah itu, tidak ada korban anak-anak. Walaupun sempat shock juga saat anak satu baru keluar lalu roboh ya. Iya. Iya. Di situ saya memang pingsan saat lihat Allah Akbar, sudah lebih besar. Asap sudah semakin hitam, ya Allah. Yang saya takutkan ini warga di belakang, di samping. Allah Akbar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Bayangkara, Polres Muara Enim terus melakukan kegiatan sosial. Salah satunya kegiatan bedah dan rehab rumah milik seorang warga di Kecamatan Muara Enim pada Selasa kemarin. Kegiatan sosial ini dilakukan sebagai salah satu wujud kepedulian polisi terhadap masyarakat yang memerlukan perhatian. Bantuan bedah rumah ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi Bayangkara ke-75, peduli dalam rangka membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial tersebut merupakan wujud terima kasih Polri pada masyarakat Muara Enim yang telah mempercayai Polres Muara Enim untuk menjaga, mengayomi, dan juga melayani masyarakat Muara Enim. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Sri Puada Ardani di sana. Halo Ardani, selamat siang. Selamat siang, Nila. Ardani, total ada berapa rumah yang dibedah, kemudian rumah warga siapa yang beruntung mendapatkan kesempatan bedah rumah ini? Baik, Nila. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-75, Polres Muara Enim melakukan bedah rumah atau rehab rumah. Ada sekitar 10 rumah yang dilakukan bedah atau rehab rumah. Dan bedah rumah ini kebetulan untuk Kecamatan Muara Enim kepada rumah milik Bapak Ikram, umur 40 tahun, yang beralamat di Pasar 2 Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pak Ikram ini kerjanya adalah serabutan, sehingga untuk merehab rumah, Pak Ikram ini tidak mampu. Untuk makan saja susah. Jadi berdasarkan dari seleksi tim Babin Kantipmas, dari beberapa yang masuk, warga yang layak untuk dibantu, akhirnya memilih rumah Pak Ikram untuk dibantu. Terima kasih, Pak Nila. Kemudian untuk dana dari dana yang digunakan untuk bedah rumah ini sendiri, bagaimana informasinya, Ardani? Nah, untuk dana, kebenaran masyarakat sekitar mengumpulkan dana dengan dibantu anggota. Jadi anggota Polres Muara Enim urunan. Mereka sumbangan untuk membantu seluruh polsek-polsek di dalam wilayah di bawah Polres Muara Enim. Polsek-polsek di wilayah Polres Muara Enim ada 10 polsek. Jadi seluruh masyarakat di sekitarnya dan anggota Polres Muara Enim yang tergabung di polsek-polsek juga urunan untuk membantu mereka. Itu Nila. Setelah dilakukan bedah rumah ini sendiri dari pihak kepolisian, harapan apa terkait adanya bedah rumah ini, Ardani? Ya, polisi berharap dengan bedah rumah ini setidaknya merupakan ungkapan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dengan Polres Muara Enim yang telah membantu sehingga polisi bisa maksimal memberikan pelayanan pengayoman kepada masyarakat. Baik, Saudara, untuk mengetahui bagaimana keterangan dari Kapolres Muara Enim, maka BP Dani Siani Paru berikut liputannya untuk Anda.
kami bedah rumah warga yang membutuhkan. Ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami kepada masyarakat Muara Enim yang sudah mempercayai kami untuk menjaga, mengayomi dan melayani masyarakat Muara Enim. Jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih kami dengan bertambahnya 1 tahun umur Polri, mudah-mudahan Polri semakin profesional dan semakin jaya. Terima kasih. Ada berapa rumah yang dibedah? Ada 10. Ada 10 rumah, 12 di rehab. Ya. Kasih. Itu Kabupaten Muara Enim dan Iya, Kabupaten Muara Enim. Selain bedah rumah, kegiatan apa, Pak? Banyak kegiatan lain, vaksinasi massal kemarin tanggal 26, baru ada kegiatan bakti sosial lainnya, ada melaksanakan donor darah dan lain-lain. Kita memilih program bedah rumah ini latar belakangnya, Pak? Serentak se-Indonesia juga melaksanakan. Kami selaku Camat Muara Enim sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan Polri, dalam hal ini oleh Kapolres, dengan membantu warga kita yang tidak mampu, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi amal serta akan bermanfaat bagi warga kita yang memang membutuhkan untuk dibangunkan dalam kegiatan bedah rumah. Ucapannya Pak untuk HUT Bayangkara tanggal 1 Juli ini, harapan dari Pak Camat gimana? Pertama, kita atas nama pemerintah Kecamatan Muara Enim mengucapkan selamat ulang tahun, dan semoga dengan bertambahnya umur Polri ini akan menambah profesional serta semangat dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, serta dapat mengayomi dan bersahabat dengan kita semua, terutama masyarakat di Kecamatan Muara Enim dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa